Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah bersabda, Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. 60 hasta setara dengan 30 meter. Bayangkan, seorang manusia setinggi gedung 10 lantai. Tapi, benarkah manusia pertama setinggi itu? Apakah sains bisa menjelaskannya? Dan apa rahasia besar di balik penciptaan Nabi Adam? Mari kita telusuri bersama kisah di mana iman dan sains bertemu. Di dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat 12 menjelaskan, Allah menciptakan manusia dari sari pati tanah. Dari unsur bumi yang sederhana, Allah membentuk sosok manusia. Dengan kehendaknya, Allah menghidupkannya dengan ruh ciptaannya. Sejak saat itu, kehidupan pun dimulai. Manusia menjadi makhluk yang hidup, berpikir, dan memiliki kesadaran. Dari tanah yang lembut dan tak berdaya, Allah menumbuhkan kehidupan yang penuh makna. Malaikat diperintahkan untuk sujud sebagai bentuk penghormatan, bukan karena Adam terbuat dari tanah, tetapi karena di dalam dirinya telah ditiupkan ruh ciptaan Allah, tanda kehidupan dan kemuliaan yang datang dari kehendaknya. Namun, iblis menolak. Ia merasa lebih tinggi karena diciptakan dari api. Dari sinilah kisah manusia dimulai, dari kerendahan asal menuju kemuliaan takdir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta, lalu manusia terus berkurang ukurannya hingga kini. 60 hasta, kira-kira 30 meter. Sebagian ulama memahami hadis ini secara harfiah, bahwa manusia pertama benar-benar besar dan tinggi, sementara sebagian lainnya memaknainya secara simbolik, sebagai lambang kesempurnaan dan keagungan ciptaan Allah. Namun apapun tafsirnya, satu hal pasti, manusia pada masa awal penciptaan tidak sama seperti manusia zaman sekarang. Nabi Adam diciptakan sebagai sosok yang sempurna, kuat, dan mulia. Sains modern menjelaskan manusia sebagai hasil evolusi panjang dari spesies purba menuju Homo sapiens. Namun, Islam menegaskan, Adam bukan hasil evolusi biologis. Ia diciptakan langsung oleh Allah, tanpa perantara, tanpa proses genetik. Al-Quran menegaskan, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Adam di sisi Allah seperti penciptaan Isa. Allah menciptakannya dari tanah, lalu berfirman, jadilah, maka jadilah ia. Penciptaan Nabi Adam bukan proses bertahap. Ia terjadi karena satu kalimat yang mengubah segalanya, kun fayakun. Jadilah, maka jadilah ia. Sains mencatat bahwa manusia modern muncul sekitar 300.000 tahun lalu dengan tinggi rata-rata antara 1,5 hingga hampir 2 meter. Namun sejarah bumi menyimpan banyak misteri. Beberapa peneliti di berbagai belahan dunia pernah melaporkan temuan tulang berukuran besar yang diduga berasal dari makhluk mirip manusia. Walau sebagian masih diperdebatkan, temuan seperti ini mengingatkan kita bahwa kemungkinan adanya manusia berukuran besar di masa lalu tidak bisa dihapus begitu saja. Di dunia hewan purba pun, makhluk raksasa benar-benar pernah ada. Seperti megalodon, hiu sepanjang 20 meter, atau titanoboa, ular sepanjang bes kota. Maka, jika bumi pernah menampung makhluk sebesar itu, apakah mustahil jika manusia pertama, Nabi Adam, diciptakan lebih tinggi dan lebih besar dari manusia sekarang? Tentu tidak, karena Allah menciptakan apapun yang Ia kehendaki, bahkan sesuatu yang melampaui nalar manusia. Al-Quran juga menyebut adanya kaum yang kuat dan besar setelah Nuh, yaitu kaum Ad. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu memperlakukan kaum Ad, kaum Iram yang memiliki bangunan-bangunan tinggi yang belum pernah diciptakan yang serupa di negeri-negeri lain. Kaum Ad dikenal dengan kekuatan luar biasa.
Mereka membangun tiang-tiang megah di padang pasir, tapi kesombongan mereka membawa kehancuran. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kekuatan tanpa iman hanya membawa kehancuran. Sains mampu menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi, namun tidak semua hal bisa dijelaskan dengan akal manusia. Misalnya, bagaimana ruh masuk ke dalam tubuh. Kita bisa memahami sistem saraf dan detak jantung, tapi tidak ada ilmu yang mampu menjelaskan kapan kehidupan benar-benar dimulai dan bagaimana kesadaran itu muncul. Atau mengapa mimpi kadang membawa pesan tentang masa depan. Sains menyebutnya aktivitas otak, tapi bagaimana menjelaskan mimpi yang menjadi kenyataan? Dan doa, berapa banyak orang yang divonis mustahil sembuh oleh dokter, namun pulih seketika setelah berdoa dengan hati yang tulus. Berapa banyak orang yang kehilangan harapan, lalu pertolongan datang dari arah yang tak disangka. Sains bisa menghitung denyut jantung, tapi tidak bisa menghitung kehendak Allah. Karena di balik semua hukum alam, ada tangan Allah yang bekerja dalam diam. Jika kepercayaan kita bergantung sepenuhnya pada sesuatu yang bisa dijelaskan oleh sains, maka sesungguhnya iman kita patut dipertanyakan. Bagaimana mungkin kita mengaku beriman kepada yang gaib jika hati kita hanya percaya pada apa yang bisa dibuktikan oleh logika? Disinilah letak keseimbangan antara iman dan akal. Bukan menolak sains, tapi melengkapinya. Ilmu menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi, namun iman menjelaskan mengapa sesuatu itu ada. Diriwayatkan bahwa Nabi Adam hidup hampir 960 tahun. Beliau diturunkan ke bumi setelah peristiwa di surga. Sebagian ulama mengatakan Nabi Adam turun di India, sementara Hawa turun di Jazirah Arab. Dan setelah berpisah sekitar 200 tahun, akhirnya keduanya dipertemukan di Padang Arafah. Dan dari keduanya lahirlah generasi pertama manusia, termasuk Habil dan Kabil. Kisah pertama tentang cinta, iri, dan ujian kehidupan. Kisah Nabi Adam bukan sekedar sejarah masa lalu. Ia adalah cermin tentang siapa kita sebenarnya. Dari tanah yang lembut, Allah ciptakan kehidupan yang sempurna. Dari unsur bumi yang sederhana, lahirlah makhluk yang mampu berpikir, berdoa, dan mencinta. Maka ketika manusia melupakan asalnya, ia kehilangan arah hidupnya. Sebab sesungguhnya asal kita adalah tanah, tapi tujuan kita adalah surga. Itulah rahasia besar Nabi Adam, sebuah kisah di mana iman dan sains bertemu dalam satu kalimat yang tak terbantahkan. Kun fayakun, jadilah, maka jadilah ia. Ilmu menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi. Iman menjelaskan mengapa sesuatu itu ada.